Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua kelas 2, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Tetap semangat ya belajar dari rumah. Baik, kali ini anak-anak semua berjumpa kembali dengan Ustadzah Khalif dalam pembelajaran tematik. Kali ini materinya adalah cara menjaga kebersihan rumah dan sikap tidak menjaga kebersihan. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama ya. Istighfar dan khusyu'an. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Are you ready? Go! Pada suatu hari, Ibu dan Hikmah sedang duduk bersama di pekarangan rumah, berbincang-bincang sambil menikmati udara yang sejuk. Ibu memberikan nasihat bijak kepada Hikmah tentang pekarangan rumah yang bersih. Pekarangan rumah bersih, keluarga menjadi sehat. Pekarangan rumah taman bagi keluarga. Pekarangan rumah tempat bermain bersama kakak dan adik. Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Nah, kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus sering disapu. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Selokan dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Nah, dengan demikian pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun akan sehat. Nah, bagaimana dengan anak-anakku kelas 2? Apakah kalian juga punya pekarangan rumah yang bersih? Jika punya, alhamdulillah ya. Jika belum bersih, yuk dibersihkan bersama-sama. Alhamdulillah, setelah mendengarkan nasihat ibu, kita jadi mengerti bahwa menjaga kebersihan pekarangan rumah itu penting. Ibu juga menasihati Hikmah bahwa kebersihan rumah juga sangat penting. Yuk kita jaga kebersihan rumah. Anak-anakku sudah tahu belum cara menjaga kebersihan rumah? Ya, lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga dikuras secara teratur. Jangan biarkan air tergenang karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka ya. Nah, rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuk udara. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan dan bisa membunuh kuman-kuman yang ada di dalam rumah. Bagaimana dengan rumahnya anak-anak? Apakah juga ada ventilasi dan jendelanya? Apakah kalian juga sudah mempraktekkan membersihkan rumah? Ibu pun melanjutkan cerita tentang percakapan cicak dan kecoa. Nah, cerita ini dibacakan ibu untuk Hikmah. Anak-anak mau tahu nggak ceritanya seperti apa? Nah, kali ini Ustadzah akan cerita ya. Nah, di sini cicak sedang bertanya kepada kecoa, "Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa?" "Manusia selalu membuang sampah di sini," jawab kecoa. Cicak pun berkata, "Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan?" "Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman."
Begitu jawab kecoa. Cicak pun segera menjawab, setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, bagaimana dengan anak-anakku kelas 2 semua? Apakah juga sudah membuang sampah ke tempatnya? Sip, jika sudah ya. Nah, anak-anakku, rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Nah, termasuk juga halaman rumah yang kumuh juga harus dibersihkan anak-anak. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang juga jarang diperhatikan. Sampah di mana-mana berserakan. Tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Aduh, kasihan sekali mereka. Pasti mereka menangis. Dan halaman rumah menjadi kumuh dan gersang karena banyak bunga yang mati. Nah, halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Dengan begitu, halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Dan yang memandangnya juga akan senang. Bagaimana dengan anak-anakku semua? Apakah juga sudah membantu ayah dan bunda untuk membersihkan rumah, untuk menyirami tanaman, untuk menjaga kebersihan sekitar, termasuk kebersihan rumah, pekarangan, halaman, dan semuanya? Oke, insya Allah anak-anak kelas 2 hebat semua ya. Nah, anak-anakku semua, untuk selanjutnya silahkan dikerjakan modul tematika halaman 45, 46, dan 47. Kemudian kirimkan kepada wali kelas kalian masing-masing ya. Baik anak-anakku semua, itu saja dari Ustazah Kholif. Mohon maaf bila Ustazah ada salah-salah kata ya. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.